Masih muda, tapi sering pusing. Masih kuat begadang, tapi sering capek. Kita ngira ini hal yang biasa, padahal bisa jadi tanda hipertensi loh. Nah, hari ini aku bakal bahas fenomena yang sering terjadi nih. Dan topiknya hot banget. Yaitu tentang masih muda, kok hipertensi? Dan basa-basi kita panggil langsung narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Kak Naila, sebagai seorang promotor kesehatan di Dinas Kesehatan nih. Dan langsung saja, halo Kak! Halo Kak. Halo Kak. Halo semuanya. Nah, gimana nih kabar Kakak hari ini? Macet gak di perjalanan? Alhamdulillah kabar aku baik ya Kak. Alhamdulillah. Kalau Kakak gimana? Baik banget, Alhamdulillah. Kalau macetnya jangan ditanya ya Kak. Malah kan sekarang tuh terkenal macet ya. Terus apalagi kan ini masih sore ya, mau malam ya. Tapi gak tau kenapa tuh semua kayak udah punya kesibukan masing-masing. Terus buat jalan jadi macet banget. Panas, polusinya aduh nggak bisa dibayangin kayak di oven rasanya. Cocok banget tuh Kak, panas gini tuh enaknya minum es kopi sama snack satu sama pop mie ya nggak sih buat ganjel lapar gitu. Nah, justru itu Kak. Makanan yang kita anggap itu simple, ganjil perut, pokoknya yang aduh tinggal makan lah. Itu justru malah jadi suatu penyakit yang kita anggap namanya itu hipertensi atau diabetes. Masa sih Kak? Betul, karena cuaca panas ini kan enaknya minum yang segar-segar, terutama es kopi nih. Oke, langsung ke dasar dulu nih ya. Sebenarnya hipertensi itu apa sih? Oke, dari dasar dulu ya. Jadi pengertian hipertensi itu adalah suatu kondisi di mana tekanan darah kita itu di atas normalnya, Kak. Nah, kita kan anak remaja ini, biasanya itu normanya di kurang lebih 140/90 lah. Jadi banyak orang merasa sehat, padahal sebenarnya dia sudah terjangkit hipertensi awal. Seperti itu. Ini disebut silent killer gitu ya? Nah, betul banget. Dia bekerjanya diam-diam, tapi dampaknya bisa serius seperti stroke ringan, serangan jantung, bahkan bisa kesakitan. Oke, selanjutnya nih ya, ini yang sering bikin kaget. Kenapa sih remaja zaman sekarang itu bisa kena hipertensi? Bukannya umur mereka tuh masih panjang ya untuk jangka waktu mereka kena penyakit ini? Jawabannya simple. Cukup dengan karena pola hidup mereka. Jadi ada beberapa faktor utama yang bisa menyebabkan anak remaja zaman sekarang itu sudah mengalami hipertensi. Yang pertama itu karena konsumsi makanan yang tinggi natrium atau yang kita sebut itu garam, seperti mie, snack, gorengan. Nah, itu kan enak banget ya kelihatannya. Selanjutnya nih ya, ini menarik banget nih. Banyak yang bilang kalau mau ngurangin asin tuh pakai MSG daripada garam. Itu bener gak sih? Cerita dari mana itu? Waduh. Jadi gini guys, secara kandungan MSG, memang MSG ini mengandung lebih sedikit garam dapur. Tapi bukan berarti MSG ini jadi kunci utama untuk menggantikan garam dapur. Karena tetap saja MSG itu masih mengandung natrium tapi dalam jumlah kecil. Itu untuk konsumsinya jangan berlebihan, tetap tidak baik. Jadi kesimpulannya kurangi garam, tapi gunakan MSG-nya secukupnya. Gitu. Jadi intinya itu tetap dikontrol ya, bukan cari pengganti bebas resiko gitu. Betul banget. Kuncinya adalah satu, moderasi. Begitu. Oke, pertanyaan terakhir nih ya. Kamu sebagai promotor kesehatan ya, dinas kesehatan tuh apa solusi nyata buat menangani kasus hipertensi di anak muda zaman sekarang? Jujur ya, aku nggak cuma fokus ke individunya, tapi juga ke lingkungan dan kebiasaan sosial anak muda. Karena jujur, perubahan itu nggak cukup cuma disuruh sehat, tapi kita harus melakukan atau menyediakan sarana dan prasarananya. Yang pertama itu seperti kita tuh biasanya melakukan edukasi yang dekat dengan anak muda, bukan cuma ceramah, tapi kayak konten TikTok, Instagram, Twitter, lalu podcast, dan edukasi langsung ke kampus atau sekolahnya tersebut. Jadi mereka sadar tanpa merasa digurui, seperti itu Kak. Lalu yang kedua, kampanye visual seperti poster, media kreatif, bikin poster yang bukan cuma tulisan, tapi nyentil sedikit dengan kata-kata. Contohnya kayak mie instan tiap hari, tekanan darahmu gimana, ikut naik apa enggak, seperti itu mungkin ya. Lalu yang kedua, masih muda tapi tensi 140, itu muda betulan. Seperti itu Kak. Lalu dipajang sepertinya target kita itu pajangannya ada di media umum seperti kantin sekolah, lalu tempat nongkrong biasanya di kafe, lalu di kampus, lalu di jalan itu. Jadi pendekatannya itu bukan cuma kesehatan, tapi gaya hidup dan juga kebiasaan sosial ya. Bener. Nah, lanjut yang nomor 3, ini biasanya yang sering kita lakukan dalam program promosi kesehatan itu menyediakan sarana dan lingkungan sehat, bukan cuma nyuruh olahraga, tapi menyediakan area olahraga secara gratis, mungkin yang biasanya itu di taman ya. Lalu program Care Free Day yang biasanya di hari Minggu atau Sabtu itu ya. Terus kantin sehat dengan pilihan rendah garam. Jadi pilihan sehat itu lebih mudah diakses untuk anak muda, kayak gitu. Dan kesadaran kesehatan itu sebagai investasi kita untuk di masa tua nanti. Begitu. Jadi jangan tunggu sakit dulu baru peduli ya. Stay healthy, no drama, just sehat. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Dadah. Halo
semuanya, kembali lagi di podcast kita hari ini, No Drama Just Healthy. Nah, kenalin aku Naila. Di sini kita akan bahas topik yang sangat viral di kalangan remaja di sosial media, khususnya para idol K-pop. Apa itu? Tentang soal diet ekstrim. Tapi aman nggak sih buat kita yang masih remaja ini? Nah, aku di sini tentunya nggak sendirian. Ada Kak Ais sebagai promotor kesehatan yang akan jelasin bahayanya diet ekstrim di kalangan remaja. Halo Kak Ais. Halo juga Kak Naila, hai juga teman-teman. Nah, ini topiknya penting banget sih buat remaja ya. Jujur nih ya, aku sering banget lihat di media sosial banyak remaja yang ikut-ikutan diet idol Korea yang makannya cuma dikit, bahkan kayak minum air putih sama satu buah yang biasanya tuh apa ya yang viral tuh? Buah apel ya biasanya. Iya nggak sih Kak? Itu beneran aman gak sih? Jujur ya, itu nggak aman sama sekali ya teman-teman. Apalagi tubuh seorang remaja tuh masih berkembang ya, yang mana kita tuh butuh nutrisi yang banyak. Kalau kita cuma makan sedikit aja, tubuh kita tuh bisa kaget gitu, karena kekurangan energi. Kaget gimana itu maksudnya Kak? Ibaratnya gini, tubuh kita itu kayak mesin. Kalau biasanya dikasih bahan bakar yang cukup, terus tiba-tiba tuh dikurangin secara drastis, ya mesinnya bisa error dong. Akibatnya apa kalau bagi remaja tuh? Bisa bikin lemes terus, pusing, susah fokus di sekolah nih, ganggu banget kalau mau ngejar prestasi kan ya. Terus bahkan bisa ganggu hormon, apalagi buat para cewek-cewek nih, itu sering banget nih. Apalagi kalau diterusin ya, kita tuh bisa kena gangguan makan kayak takut makan atau bahkan nggak mau makan sama sekali. Tapi kenapa banyak banget yang tetap ikut-ikutan? Nah, biasanya nih ya, kebanyakan karena pengaruh media sosial, Instagram atau di media sosial yang lain tuh remaja-remaja kan kebanyakan suka nih sama artis Korea, terutama idol Korea nih, Bener banget itu. cewek. Nah, mereka pikir, wih tubuhnya ideal, aku harus jadi kayak mereka. Padahal kita nggak tahu kan perjuangan mereka tuh seperti apa. Bahkan banyak kan yang dietnya tuh diawasi ketat sama tim profesional. Beda kan sama kita sendiri. Iya, bener Yang sih, paling Kak. penting tuh tubuh tiap orang itu berbeda-beda guys. Catat itu. Nah, itu penting banget sih Kak. Tapi kadang tuh kita merasa kayak tubuh kita itu nggak sama yang orang lain, kayak jadi nggak pede, insecure, gitu Kak. Nah, Iya, padahal yang penting itu sehat ya, bukan sekedar kurus. kalau gitu diet yang bener buat remaja tuh gimana sih? Biar tetap sehat tapi juga bisa jaga-jaga buat badan kita sendiri. Gimana tuh Kak? Oke, simple banget sih sebenarnya. Ini nggak perlu yang aneh-aneh ya. Tetap makan 3 kali sehari. Terus perhatikan gizinya tuh harus seimbang ya teman-teman. Tetap ada karbohidrat, tetap ada protein, sayur-sayuran dan buah-buahan nih. Bahkan lemak sehat, misal kayak alpukat, dan segala macam ya. Terus perhatikan untuk air. Air minumnya tuh tetap diminum secukupnya. Jangan kurang nih ya. Aduh, biasanya tuh Siapa minumnya nih? apalagi yang manis-manis ya biasanya. Bener. Dan perlu diperhatikan lagi ya, kalau diet itu bukan menghilangkan, tapi kita mengurangi. Jadi kita kurangi junk food, kurangi makanan-makanan manis. Waduh, junk Jangan, food. iya jangan malah nggak makan satu apel aja. Oh salah dong, salah besar. Yang paling penting nih, yang harus diingat oleh remaja-remaja zaman sekarang nih, tetap aktif bergerak, berolahraga ya teman-teman. Makasih banget Kak Aisyah atas penjelasannya. Semoga teman-teman jadi lebih paham bagaimana diet ekstrim itu sangat berbahaya. Dan tentunya jika ingin melakukan diet, tentunya masih ada tips dan triknya sesuai yang dijelaskan oleh Kak Aisyah tadi. Ya, semoga kita semua bisa ya menjaga diri kita sendiri, lebih sayang sama tubuh kita. Kalau mau diet ekstrim, kalau bisa diawasin sama tim profesional ya, jangan abal-abal. Betul banget itu ya. Apalagi cuma sekedar tutorial YouTube. Bener. Oke teman-teman, sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan mudah terpengaruh oleh tren yang belum pasti. Aku Naila pamit undur diri dan sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Stay healthy, no drama, just sehat. Bye bye. Terima kasih Kak Terima kasih Kak Naila.